Desa Sukamaju dulu dikenal sebagai desa paling damai di kaki perbukitan. Udara sejuk, sawah hijau membentang, suara jangkrik dan gemericik sungai jadi musik malam yang menenangkan. Tapi semua berubah sejak kemunculan pocong itu. Awalnya hanya satu orang yang melihat, lalu 2, lalu 5, hingga akhirnya 1 desa. Malam itu, Pak Wiryo pulang dari sawah lebih larut dari biasanya. Langit gelap, bulan tertutup awan. Ia berjalan menyusuri pematang dengan senter kecil di tangan. Saat melewati pemakaman desa, langkahnya terhenti. Di antara nisan yang miring dan rumput liar, ada sosok putih berdiri kaku, terbungkus kain kafan. Wajahnya pucat, mata cekung, diam, tidak bergerak. Pak Wiryo membeku. Senter di tangannya bergetar. Sosok itu melompat. Sekali, 2 kali. Mendekat. Pak Wiryo berteriak dan lari tanpa menoleh. Keesokan harinya, ia demam tinggi, mengigau tentang yang bangkit dari kubur. Warga mengira itu hanya halusinasi, sampai malam berikutnya. Kali ini Bu Rini melihatnya. Pocong itu berdiri di depan rumahnya, tepat di bawah pohon mangga, tak bergerak, hanya menatap jendela. Anaknya yang masih kecil menangis tanpa sebab. Ayam-ayam mati mendadak. Beberapa warga mengaku mendengar suara loncatan di atap rumah. Duk duk duk, seperti kain basah dijatuhkan berkali-kali. Teror makin menjadi. Lampu rumah sering mati sendiri. Bayi-bayi demam, orang-orang mulai ketakutan keluar malam. Desa Sukamaju berubah jadi desa yang sunyi sebelum jam 7 malam. Kepala desa mengumpulkan warga. Kita harus panggil orang pintar, katanya. Sudah 3 orang dukun dipanggil. Semua gagal, salah satu bahkan pingsan saat mencoba membaca mantra di pemakaman. Malam itu, beberapa pemuda nekat berjaga di kuburan. Pukul 01.15, tanah di salah satu kuburan tampak bergerak. Lalu sosok pocong muncul dari balik pohon bambu. Tapi yang membuat mereka merinding, kuburan itu masih utuh. Tak ada tanah tergali, tak ada kain kafan rusak. Kalau ini arwah orang mati, kenapa kuburannya tidak terbuka? Pertanyaan itu menggantung. Di tengah kepanikan, seseorang menyebut satu nama, Wali Paidi. Orang-orang tertawa kecil saat mendengarnya. Paidi hanyalah pria sederhana, kerjanya berjualan minyak wangi, tinggal di gubuk kecil dekat sungai. Bajunya lusuh, rambutnya jarang disisir. Tak ada yang melihat tanda-tanda kewalian padanya. Tapi ada cerita lama. Katanya, ia pernah mengobati anak yang kerasukan hanya dengan menepuk pundaknya. Katanya, hewan liar tak pernah mengganggunya. Katanya, ia jarang tidur di malam hari. Kepala desa mendatanginya. Pak Paidi hanya tersenyum. Pocong itu bukan mayit. Semua terdiam. Malam itu Paidi ikut ke pemakaman. Warga menonton dari jauh. Pukul 12 tepat. Angin berhenti. Udara mendadak dingin. Pocong itu muncul di antara nisan. Kali ini jelas. Wajahnya pucat kehijauan. Matanya kosong, tapi menyala merah samar. Paidi berdiri tenang. Tak membaca mantra keras-keras. Tak membawa benda apapun. Hanya berdiri dan menatap balik. Berhenti menyamar. Ucapnya pelan. Sosok itu bergetar. Wajahnya berubah sekilas. Bukan lagi wajah manusia, tapi bayangan hitam tanpa bentuk. Warga yang melihat dari jauh menjerit. Paidi melangkah maju. Kau bukan orang mati. Kau jin yang menipu manusia. Pocong itu mundur. Untuk pertama kalinya, ia terlihat takut. Malam itu tidak ada suara keras. Tidak ada petir menyambar. Tapi warga melihat sesuatu yang aneh. Udara di sekitar Paidi seperti bergetar.
Daun-daun berputar mengelilinginya. Pocong itu melompat semakin cepat, mencoba mendekat. Namun setiap kali mendekat, seperti terhempas oleh dinding tak terlihat. Paidi memejamkan mata. Bibirnya bergerak pelan. Tiba-tiba suara jeritan menggema. Bukan jeritan manusia, tapi jeritan panjang, melengking, menusuk telinga. Sosok pocong itu terjatuh. Kain kafannya terbakar dari dalam. Bukan api biasa, tapi seperti cahaya putih yang menyala. Dan dalam hitungan detik, sosok itu berubah menjadi bayangan hitam pekat, lalu menghilang. Sunyi. Warga mendekat perlahan. "Sudah selesai?" tanya kepala desa. Paidi mengangguk. "Itu jin. Ia memakai rupa orang mati untuk menebar ketakutan. Fitnahnya lebih berbahaya dari wujudnya." "Kenapa ia takut pada Pak Paidi?" tanya seorang pemuda. Paidi tersenyum kecil. "Karena ia tahu saya mengenal asalnya. Jin takut pada manusia yang tidak takut padanya." Ia tak menjelaskan lebih jauh. Esoknya ia kembali memperbaiki sandal seperti biasa. Beberapa hari kemudian terungkap satu hal. Sebelum teror dimulai, ada seorang pria asing datang ke desa. Ia menawarkan ritual penggandaan uang. Saat ditolak warga, ia marah dan pergi. Menurut Paidi, jin itu mungkin dipanggil oleh seseorang yang memiliki niat buruk. Tapi setelah tuannya pergi, jin itu liar, menebar teror untuk mencari perhatian dan kekuatan dari rasa takut manusia. Karena jin, kata Paidi, menguat dari ketakutan. Meski pocong sudah hilang, Paidi tetap berjaga 3 malam berturut-turut. Di malam ketiga, ia berdiri di tepi sungai. "Jangan kembali," ucapnya pelan. Angin bertiup kencang seolah menjawab. Setelah itu, desa benar-benar tenang. Tak ada lagi suara loncatan, tak ada lagi sosok putih di kuburan. Orang-orang kini memandang Paidi dengan hormat, tapi ia tetap sederhana, tetap menjual minyak wangi, tetap menyapu halaman sendiri, tak pernah mengaku wali, tak pernah minta bayaran. Suatu hari seorang anak bertanya, "Pak Paidi, kenapa jin itu takut?" Ia tersenyum, karena ia tahu siapa Tuhannya dan siapa yang benar-benar bergantung padanya. Desa Sukamaju kembali damai, namun setiap kali malam sunyi, orang-orang teringat satu pesan. Tidak semua yang tampak seperti mayit adalah mayit, dan tidak semua wali terlihat seperti wali. Desa Sukamaju kini sudah kembali tenang. Kuburan kembali sunyi, sawah kembali hijau. Anak-anak kembali bermain menjelang maghrib. Tak ada lagi loncatan di atap, tak ada lagi sosok putih berdiri di antara nisan. Tapi ada satu hal yang tidak hilang. Ingatan. Ingatan tentang betapa mudahnya manusia takut pada sesuatu yang belum tentu benar. Pocong itu bukan mayit, bukan arwah penasaran, ia hanyalah jin yang menyamar. Ia tahu satu hal, manusia lebih mudah percaya pada ketakutan daripada pada kebenaran. Dan selama berhari-hari, desa itu hidup dalam cerita yang mereka bangun sendiri. Cerita yang dibisikkan dari rumah ke rumah, cerita yang membuat malam terasa lebih gelap dari biasanya. Padahal kekuatan makhluk itu bukan pada wujudnya, tapi pada rasa takut yang tumbuh di hati manusia. Wali Paidi tidak mengusirnya dengan amarah, tidak dengan pertunjukan. Ia hanya berdiri, tenang. Karena jin tahu siapa yang takut, dan jin tahu siapa yang tidak. Makhluk itu bisa menyerupai orang mati, bisa menyerupai bayangan, tapi ia tak bisa meniru keyakinan. Dan disitulah ia kalah. Ada pelajaran yang tertinggal di desa itu, bahwa ketakutan adalah pintu, dan pintu itu dibuka dari dalam. Ketika manusia panik, ketika manusia membesar-besarkan cerita, ketika manusia lupa pada tempat bergantungnya, disitulah celah tercipta. Dan makhluk seperti itu hanya memanfaatkan celah. Sejak malam itu, warga belajar sesuatu, bahwa tidak semua yang tampak menyeramkan adalah sakti, bahwa tidak semua yang terlihat seperti kematian benar-benar kematian, dan bahwa iman yang tenang lebih kuat daripada teriakan.
Suatu hari, seorang anak kecil bertanya pada Wali Paidi, "Pak, kalau pocong itu kembali?" Paidi tersenyum. "Kalau hatimu tidak takut, dia tidak punya tempat untuk berdiri." Jawaban yang sederhana, tapi dalam. Karena sesungguhnya, yang paling berbahaya bukanlah makhluk yang menakutkan. Yang paling berbahaya adalah hati yang goyah. Malam ini, jika kamu pernah merasa takut oleh bayangan, jika kamu pernah mendengar suara yang tak kamu mengerti, ingat satu hal. Tidak semua yang hadir di gelap adalah ancaman, dan tidak semua ancaman punya kuasa. Selama keyakinanmu utuh, selama hatimu tidak memberi ruang pada rasa takut yang berlebihan, tak ada yang benar-benar bisa menyentuhmu. Di sebuah desa yang kini damai, ada seorang lelaki sederhana, sang penjual minyak wangi untuk sholat. Tak ada yang menyangka siapa dirinya. Tak ada yang tahu apa yang pernah ia hadapi. Tapi mungkin ketika kegelapan mencoba menyamar lagi, ia hanya perlu berdiri, menatap, dan berkata pelan, "Berhenti." Dan kegelapan itu pun tahu batasnya.